Baik, kita mulai saja ya. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen kedepannya yaitu terkait dengan kolaborasi. Nah, ada yang tahu apa itu kolaborasi? Yang tahu apa kolaborasi? Kerjasama, Bu. Gabungan, Bu. Gimana? Kerjasama. Kerjasama. Ada lagi? Gabungan. Hubungan. Ada lagi? Intinya bahwa yang namanya apalagi manajemen organisasi nggak bisa hanya satu orang ya. Butuh suatu kolaborasi, tadi betul kerjasama, gabungan juga boleh ya. Proses yang mendasar dari bentuk kerjasama ya. Nah, kerjasamanya tentunya yang menuju hal yang positif ya, yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Nah, kalau terkait dengan perawat kalian nanti ya, tentunya harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain dalam memenuhi kebutuhan pasien ya, atau dalam melaksanakan tindakan keperawatan butuh kerjasama dengan pasiennya. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak tanpa kerjasama dari pasien ya. Makanya setiap tindakan keperawatan yang akan dilakukan oleh perawat pasti ada yang namanya fase orientasi ya. Fase orientasi ini di dalamnya adalah termuat kerjasama ya, termuat kesediaan daripada pasien mau dilakukan tindakan. Nah, butuh kerjasama, membina trust ya. Kalau trustnya sudah terbina dengan baik ya, tentunya akan mengikuti tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh perawat nantinya. Kerjasama yang baik dengan pasien maupun keluarga ya. Ini terkait dengan perawat dan pasien ya. Nah, ini kolaborasi merupakan pendekatan utama yang akan menggantikan pendekatan hierarki pada prinsip-prinsip pengorganisasian untuk memimpin dan mengelola lingkungan kerja. Itu organisasi, manajemen organisasi ya, atau keorganisasian ya, merupakan pendekatan yang paling utama untuk kolaborasi ini ya. Kerjasama, dibutuhkan kerjasama yang baik. Ini ada beberapa komponen dalam suatu kolaborasi. Yang pertama adalah kolaborasi kultur. Bentar ya. Kolaborasi culture ya. Tak besarin dikit. Apa itu? Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Yang dimaksudkan budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi ya. Ini harus bisa saling memahami orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi untuk berkolaborasi dengan yang lain ya. Harus satu sekepahaman ya, harus tujuannya harus sama dan harus paham ya. Jangan yang satu tujuannya A, yang satu tujuannya B, tidak. Jadi tujuannya sama ya, supaya bisa berkolaborasi dengan baik ya. Kemudian kolaboratif leadership ya, terkait dengan kepemimpinan ini ya. Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hierarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi. Ya, jadi tidak tidak itu kan kalau hierarki kan ada ini ya, ada tingkatannya ya. Nah, ini tidak memandang oh kamu kan bawahan. Nah, tidak memandang itu, tetapi lebih menghormati juga bawahan, menghargai pendapat bawahan juga. Ini diikut sertakan ya, bukan harus membedakan top, middle dan low, tetapi lebih ke bersamaan ya. Kemudian strategic vision. Nah, prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada
pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan berfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar. Ini harus punya strategi dalam bekerja sama. Dan nanti tujuannya apa ya? Keluarannya apa ya? Nah, ini harus dipahami bersama dalam berkolaborasi, ya. Kemudian kolaboratif tim proses. Ya, sekumpulan proses kerja non birokrasi dikelola oleh tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilan dan mempelajari keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri. Ya, disepakati ya. Kira-kira langkah apa ya, teknik apa ya, keterampilan apa ya untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ada tim ya. Kemudian kolaboratif struktur ya. Pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung dalam berbisnis, terutama sistem informasi dan sumber daya manusia, memastikan keberhasilan tempat kerja yang berkolaboratif. Ya, para anggotanya merupakan kelompok intern yang terlibat, ya, yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan berfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya. Ya, melihat strukturnya ini ya. Ini komponen utama dalam kolaborasi. Nah, kolaborasi ini merupakan salah satu ciri dalam strategi bernegosiasi yang utamanya untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda-beda dari pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama. Jadi sebenarnya tidak hanya kolaborasi, tidak hanya dalam satu organisasi ya, bisa berkolaborasi dengan organisasi yang lain, ya. Kunci keberhasilan kolaborasi ini ya, jalan terbaik manakah yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan bersama. Harus sepakat, harus sepaham. Ya, kerjasama itu harus sepaham. Kalau yang satu belum paham ya harus ditanyakan. Ya, tujuannya apa, untuk mencapai apa. Ya, sama ketika kalian mau tindakan keperawatan ke pasien, tujuannya apa? Makanya di orientasi itu kan dijelaskan tujuan ya. Tujuannya apa kalian memberikan tindakan ini pada saya, misalnya ya, pasiennya ya. Langkah-langkahnya apa yang ditempuh nanti. Nah, supaya paham yang pasiennya paham ataupun keluarga juga paham ya yang dilakukan oleh perawat ya. Oke. Tadi ya, tempat kerja kalau digambarkan ini seperti ini tadi ya. Seperti diagram Venn ya. Yang paling utama adalah ini ya. Kolaboratif leadership, jadi tergantung kepemimpinan ya leadershipnya. Ya. Nah ini organisasi secara keseluruhan harus saling mengisi, ya merupakan alasan cukup kuat untuk menggantikan hierarki tadi, tidak membedakan posisi hierarki tadi baik top, low, middle, ya. Kerangka kerja tidak harus sebuah program atau teknik atau cara canggih untuk memanipulasi masa depan, tapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar peningkatan hubungan kerja yang stabil, menolong menetapkan ketentuan-ketentuan baru, serta memampukan para manajer menggunakan nilai-nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Lebih menghargai pendapat-pendapat dari semua anggota tim yang tergabung dalam kerjasama tersebut. Ya. Tentunya tidak keluar dari nilai-nilai kerja sama. Ya. Oke. Nilai dasar, core values untuk mengembangkan hubungan kerja. Ya. Menghormati orang lain. Nah ini ya, ini merupakan landasan utama dari setiap organisasi. Ya. Setiap orang yang akan berkolaborasi menginginkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka menginginkan kepuasan pribadi yang tinggi dan atau lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan dirinya. Ya, nantinya kalau tujuannya tercapai, tentunya kepuasan baik secara pribadi maupun kebersamaan akan ini ya terwujud. Ya, harus menghormati orang lain di dalam kerjasama ini. Kemudian penghargaan dan integritas memberikan pengakuan atas kerja. Termasuk di dalamnya adalah ada misalkan honor, ya, keutuhan, integriti, ya.
Jadi dalam kerjasama di awal harus dibahas, ya. Nanti manfaatnya apa, keuntungan dari semua pihak seperti apa, ya. Dalam banyak budaya, kehormatan, integritas membentuk perilaku individu, ya. Kemudian rasa memiliki dan bersekutu. Kalau sudah bekerja sepakat bersama, kerjasama, ya, berarti harus apa ya? Harus saling memiliki bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan bersama, ya, harus sepakat, ya. Harus loyal karena sudah tergabung dalam kerjasama harus loyal, ya. Kemudian konsensus merupakan kesepakatan umum bahwa kegunaan yang amat besar adalah hubungan kerja yang dilandasi oleh keinginan untuk menang-menang win-win. Jadi tidak ada yang dikalahkan kalau sudah sepakat kerjasama. Ya, win-win solution berarti 50-50, ya. Tuh. Dalam tempat kerja yang kolaboratif, keputusan 100% harus full agreed untuk mencapai win-win. Harus semua harus setuju. Ya, harus setuju. Baru bisa tercapai dengan baik, ya. Artinya mereka harus melalui ketidaksetujuannya sebagai usaha kuat dalam mencapai tujuan. Mungkin awalnya dia tidak setuju, tapi karena keputusan bersama, suara terbanyak, nah, harus diputuskan menjadi semua harus setuju 100%. Ya. Kemudian juga dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanggung gugat, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggunggugatan. Ya. Ini dalam paradigma hierarki, orang menjadi tertutup satu dengan lainnya karena uraian pekerjaannya tidak jelas. Ya. Setiap orang kenyataannya hanya bertanggung jawab pada daftar tugas pekerjaannya. Nah, ini nggak boleh ini. Ya, itu kan tugasmu, tugas saya sudah selesai ya sudah, tidak. Tapi dalam kerjasama ini, kalau yang satu sudah selesai, ini bisa membantu yang lain. Ya, karena tujuannya kan sama tadi. Tujuannya kan tujuan bersama. Nggak boleh satu sudah selesai, ini kan sudah uraian tugas saya sudah sesuai. Saya sudah selesai, berarti ya nggak usah membantu orang lain, tidak. Yang namanya kerjasama, yang satu sudah selesai harus membantu yang lain yang belum selesai. Ya, oke. Ada beberapa tingkat akuntabilitas, ya. Yang pertama adalah accountability as personal integrity. Akuntabilitas sebagai integritas seseorang, sebagai keutuhan seseorang, ya. Kemudian akuntabilitas sebagai penawaran langsung. Kemudian akuntabilitas sebagai bukti kegiatan administrasi, yaitu bahwa pertanggungjawaban penuh dan akuntabilitas itu sejajar yang merupakan integritas dari masing-masing individu dan integritas kolektif sebagai orang dewasa dan profesional. Semua harus memang kalau terkait dengan tanggung gugat, ya, tanggung jawab dan tanggung gugat tentunya ada dokumentasi, ada bukti-bukti secara administratif, tidak hanya omongan, ya, tetapi ada buktinya, ya. Kemudian hubungan saling mempercayai tadi ya, membina trust, membina hubungan saling percaya. Kemudian pengakuan dan pertumbuhan, ya. Mendorong orang yang untuk mau bekerja sama dan segera memberi pengakuan terhadap hasil kerja seseorang bagi semua anggota tim atau kelompok. Mengakui, ya, mengakui hasil kerja, ya, itu. Tadi nilai dasar ya. Nah, ini tujuan dari nilai dasar itu sendiri tadi ya. Isinya tadi ya. Honor dan integrity sampai tadi membina hubungan saling percaya. Nah, ini saling terkait, tidak bisa lepas satu-satu. Jadi ke berapa ini? 7 ya, ke-7 komponen ini, nilai dasar ini harus saling terkait ya. Ini pemikiran tentang kolaborasi kerjasama. Perubahan total. Kolaborasi bukanlah sebuah program yang secara teknis untuk memecahkan masalah, tetapi lebih merupakan perubahan total cara kerja bersama. Artinya, bersama-sama memikirkan pelanggan saling berperilaku baik terhadap satu sama lain, ya. Bukan hanya untuk memecahkan masalah, tetapi melihat tujuan bersama tadi, ya, bisa bersama-sama saling ini ya,
langkah-langkah kerja harus dipahami bersama, ya. Merubah total kerja yang kemarin mungkin tanpa kerjasama tujuan tidak tercapai lah, ini dibentuklah apa namanya, target atau strategi yang baru, ya, perubahan total. Kemudian etos kerja baru. Kolaborasi merupakan etos kerja yang menghargai pemikiran bahwa pekerjaan dapat diselesaikan bersama dengan orang lain secara bahu-membahu, secara tolong-menolong. Tentunya sebelum berkolaborasi, bekerja sama, tentunya kan sudah dipikirkan lebih lanjut ya. Ya, kalau kita kerja sendiri, tentunya untuk mencapai tujuan itu kurang efektif. Nah, makanya ini sudah dipikirkan lebih lanjut ya, tentang terkait dengan kolaborasi ya. Kemudian sikap kebersamaan tentu harus bersama-sama. Kolaborasi memiliki nilai-nilai dasar untuk membangun hubungan saling percaya ya. Pengambilan keputusan ya. Kolaborasi ini juga memberikan nuansa kerangka kerja kedekatan, selalu keputusan bisnis atau keputusan organisasi, baik itu keputusan mengenai strategi ya, kemudian pelanggan, masyarakat, atau sistem kerja melalui keikutsertaan pekerja dalam pelaksanaan. Ya. Kemudian kolaborasi juga menghasilkan suatu metode dan alat yang membantu angkatan kerja untuk bersatu, memiliki rasa tanggung jawab, ya, mensukseskan usaha dan membantu suatu sistem organisasi yang menghasilkan kinerja yang baik. Ya. Intinya dalam kolaborasi tadi harus ada tenggang rasa, harus ada kesepakatan, harus bisa merubah strategi yang baru, etos kerja yang tinggi, loyalitas. Jadi semua anggota harus memahami. Ya. Manfaatnya ini ya, organisasi dapat bekerja sama secara internal dan berkompetisi secara eksternal. Ya, bisa bersaing di luar. Ya. Keputusan yang diambil lebih cepat dengan kualitas lebih baik dan diarahkan berdasarkan keputusan pelanggan tentu ya. Pemikiran satu orang dengan orang banyak akan berbeda. Ya, contoh ketika kalian belajar sendiri, kemudian membuat tugas sendiri dengan membuat tugas bersama-sama, tentunya akan berbeda ya. Jadi pemikiran orang banyak ini akan lebih bervariatif ya, lebih ini ya, lebih lebih bervariatif dan lebih banyak ya tentunya ya. Keputusan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip pokok bukan atas dasar kekuasaan dan kepentingan pribadi. Jadi tidak ada otoriter. Ya, keputusan ya keputusan bersama. Kan harus setuju bersama. Kan tadi kan fully ya, harus fully agreement ya. Jadi harus full setuju. Energi angkatan kerja diutamakan untuk kepentingan pelanggan bukan konflik internal. Kalau di dalamnya sudah ribut terus ya nggak akan tercapai tujuannya. Ya, konflik internal ya. Dan konflik ini harus segera ditangani dengan kemarin ya, manajemen konflik ya. Perputaran waktu kerja dikurangi secara pasti tentunya ya. Kalau hanya mikir sendiri kan tentunya butuh waktu lama. Nah, ini kalau dipikir bersama-sama bareng ini akan lebih cepat menemukan solusi ya, langkah-langkah apa yang perlu dibikin ya, targetnya apa. Nah, ini lebih tidak menghabiskan waktu tentunya ya. Itu manfaat kolaborasi. Kemudian sampai organisasi semakin mandiri dalam menjaga kelangsungan pengembangan perusahaan. Tentunya banyak manfaatnya ini ya berkolaborasi ya. Ya. Sudah selesai ternyata. Ada pertanyaan? Intinya tadi ya, harus satu rasa, harus saling menghargai, membina trust, ya. Satu orang atau tim selesai bisa membantu tim yang lain. Ya, jadi tidak egois, ya, harus saling membantu. Kan intinya kan tujuannya sama, ya, tujuannya satu, ya. Jadi kalau nggak ada yang saling membantu berarti nanti yang tidak akan segera tercapai ya dalam kolaborasi ya. Ini juga bisa diaplikasikan di kalian ya.
kolaborasi yang baik tentunya akan menghasilkan hasil yang baik. Ya, tuh. Ada pertanyaan? Silakan. Ini sebenarnya ada 2 materi ya, kolaborasi dan negosiasi. Nah, ini negosiasi setelah UTS saja. Ya. Berhubungan ya, kolaborasi dengan negosiasi. Ada pertanyaan? Silakan. Dian, ada pertanyaan Dian? Biasanya Dian nih. Nama dia. Dia, ada pertanyaan dia? Silakan. Silakan. Bu, Ya. Ainun tidak dapat masuk Bu dari tadi. Siapa? Error. Siapa? Ainun, Bu. Ainun. Ainun. Kenapa? Ini Iya, saya Bu, nggak bisa dari tadi. nggak saya kunci ini. Harusnya bisa. Iya, Bu. Dia connecting terus kok, Bu, katanya. Ainunnya Bu. Mungkin jaringannya enggak, jaringannya mungkin jaringan kali. Ainunnya Bu. Baru enggak stabil. Kalau buka enggak selalu enggak tak kunci ya, jadi siapapun bisa masuk. Kalau ada tahu linknya bisa masuk. Ya enggak apa-apa nanti ini kan nanti ada rekamannya. Ini Mbak Suci sebagai sipen nanti dicatat aja dia masuk aja. Ya karena sudah berusaha masuk tapi enggak bisa, tetap dicatat dia hadir ya. Hanya itu aja, ini baru 18 nih, yang lain mana nih? Apa sama-sama nggak bisa atau memang nggak ikut kuliah ya? Halo. Baru 18 orang yang masuk ya. Berarti selain Ainun yang nggak bisa masuk siapa lagi? Atau mungkin yang lain memang nggak ikut kuliah ya? Bu, sepertinya yang lain tidak tahu. Nggak tahu, Bu, yang ngabarin saya tadi Ainun. Oh, berarti ya memang Ainun Tapi nggak bisa masuk. berarti anu ya dicatat ya Mbak Suci ya, Ainun tetap dianggap hadir ya. Dia karena masalah jaringan nggak bisa masuk. Iya, Bu. Kalau yang lain di alfa aja enggak apa-apa karena nggak ada konfirmasi. Nggak ada yang izin sama saya juga. Ya. Sama kemarin juga hanya 17 yang hadir ya. Ini sekarang hanya 18 berarti 19 sama Ainun. Ya. Oke, nanti yang ketinggalan ya meskipun tidak hadir nanti kalian bisa melihat penjelasan di e-learning ya yang tidak hadir ya, tetapi untuk yang alfa tetap masuk di alfa ya. Saya nggak ada pertanyaan ini. Berarti minggu depan sudah ini ya, sudah UTS ya. Soalnya saya rata-rata saya ambil semua itu sedikit-sedikit. Ya. Oke. Baik, kalau memang nggak ada pertanyaan, Bukom anggap sudah paham ya. Mungkin lebih tepatnya lebih ke praktek ini ya. Kalau hanya teori memang kadang sulit difahami, tetapi kalau sudah praktek, contohnya kerjasama kan sudah dipraktekkan setiap hari, nah, ini akan mudah dalam prakteknya ya. Kalau hanya konsep mungkin agak susah ya. Tapi kalian sudah melaksanakan ya sudah melakukan sendiri ya, melakukan di tim kelas ataupun tim yang lain ya. Baik, terima kasih atas ini. Ada yang masuk? Karel juga nggak bisa, Karel? Ya, Karel juga nggak bisa masuk. Oke, catat ya Mbak Suci ya. Noted ya Mbak Suci ya. Baik, terima kasih. Siap, Bu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan ya, jaga kondisi, jangan telat makan, jangan diet dulu karena ini masa pandemi. Jadi makan tepat waktu supaya bisa minggu depan bisa mengikuti
ujian tengah semester dengan baik dan semoga rezeki orang tua kalian bisa dimudahkan dan dilancarkan ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.